Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat datang di mata kuliah Pemulihan Tanaman, Program Studi S1 Agroteknologi, Fakultas Pertanian UPN Veteran Jawa Timur. Kali ini kita akan membahas topik tentang seleksi pada tanaman menyerbuk silang. Setelah melihat video ini, mahasiswa diharapkan mampu mengamati dan menganalisis dinamika evolusi genetik secara nyata melalui kegiatan simulasi sebagai dasar berpikir ilmiah dalam pemulihan tanaman modern. Dalam pemulihan tanaman, seleksi adalah proses yang penting untuk mencapai tujuan pemulihan. Dalam seleksi, pemulia memilih individu terbaik untuk diteruskan ke generasi berikutnya. Sebelum memahami bagaimana seleksi dilakukan, mari kita pahami konsep dasar seleksi dan penyerbukan yang terjadi pada tanaman. Seleksi dalam pemulihan tanaman dapat diartikan sebagai proses pemilihan individu tanaman yang memiliki sifat atau genotipe unggul dari suatu populasi. Dengan kata lain, seleksi adalah cara untuk menyaring individu yang membawa kombinasi gen terbaik. Tujuan seleksi yaitu meningkatkan frekuensi gen-gen yang diinginkan, memperbaiki populasi tanaman secara genetik, memastikan bahwa generasi berikutnya membawa proporsi gen unggul yang lebih tinggi, serta pembentukan varietas unggul baru yang stabil, adaptif, dan produktif. Lalu, kapan sih dilaksanakannya seleksi? Seleksi dapat dilakukan pada berbagai tahap dalam program pemulihan tanaman, umumnya pada generasi F2 atau F3 hasil persilangan. Mengapa hal ini terjadi? Karena pada tahap ini, perbedaan antar individu mudah diamati, sehingga pemulia dapat memilih individu dengan sifat terbaik. Proses seleksi kemudian dilanjutkan secara berulang dari satu generasi ke generasi berikutnya, sampai diperoleh populasi dengan genetik yang stabil. Tanaman penyerbuk silang seperti jagung dan kelapa melakukan penyerbukan antara individu yang berbeda, baik dimediasi oleh angin, serangga, maupun yang lainnya. Serbuk sari dari bunga jantan jatuh ke kepala putik pada tanaman lain sehingga terjadi pertukaran materi genetik. Proses ini menghasilkan keturunan dengan kombinasi gen baru dan menciptakan keragaman genetik yang tinggi di dalam populasi. Karena penyerbukan berlangsung secara silang dan acak, maka terjadi pencampuran gen yang luas. Hal ini menyebabkan frekuensi gen dalam populasi dapat berubah dari satu generasi ke generasi berikutnya. Melalui seleksi, pemulia memilih individu dengan sifat unggul. Misalnya dalam hal ini adalah kandungan antosianin. Seleksi dilakukan pada setiap generasi individu dengan gen dominan dipertahankan sedang gen yang resesif dihilangkan. Dari generasi ke generasi, proporsi gen unggul meningkat sementara gen yang kurang diinginkan jumlahnya akan berkurang. Dengan demikian, seleksi pada tanaman penyerbuk silang menjadi proses penting yang mengarah ke perubahan genetik populasi menuju sifat yang lebih baik. Pada akhirnya, gen yang akan dipilih adalah gen yang memiliki sifat yang unggul saja, sedangkan yang lain akan diseleksi. Untuk memahami bagaimana seleksi mempengaruhi perubahan genetik dalam populasi, kita akan melakukan simulasi seleksi sederhana menggunakan manik-manik berwarna. Nah, pada video kali ini kita akan membandingkan frekuensi gen pada tanpa seleksi dan seleksi lengkap.
Pada generasi awal, jumlah manik-manik pada masing-masing kantong adalah 64 yang mewakili gen dominan A besar dan gen resesif A kecil. Untuk mengetahui frekuensi gen pada F1, maka dilakukan 16 kali pengambilan. Nah, tabel ini memperlihatkan kombinasi yang mungkin terjadi pada setiap pengambilan. Misalkan, apabila dari pengambilan kantong pertama yang muncul adalah manik hitam, kemudian kantong kedua adalah manik hitam, maka kombinasi yang terjadi adalah nomor 1 yang ini. Kan yang lainnya, dari kantong pertama yang muncul adalah manik hitam manik kecil, dari kantong kedua manik hitam manik kecil, maka kombinasinya adalah yang ini, A besar A kecil dan A besar A kecil. Kita tulis semua di kolom total ini. Setelah mengetahui kolom total, maka kita dapat menghitung kolom frekuensi. Frekuensi diperoleh dari jumlah pengambilan dibanding dengan total pengambilan atau 16 kali. Untuk menghitung keturunannya disajikan pada kolom ini. Nah, angka-angka di dalam kurung merupakan angka yang mutlak. Sedangkan angka-angka di sebelah kirinya atau seperti 1 ini diperoleh dari nilai di kolom total. Jadi, adik-adik harus menghitung setiap total pengambilan dan setiap kombinasi genetik ini. Setelah itu, kita dapat mentotal A besar itu ada 17 dari 1 kali 4 ditambah 5 kali 2 ditambah 3 kali 1 dan seterusnya. Nah, setelah didapatkan angka ini, penjumlahan ini, 17, 34, dan 13, maka untuk meng-cross-check apakah perhitungan kita sudah benar, maka 17 ditambah 34 dan ditambah 13 pada 3 kolom ini, maka hasilnya adalah harus sama dengan 64. Apabila hasil tidak menunjukkan 64, maka adik-adik harus meng-cross-check kembali apakah dalam perhitungan ada yang salah atau dalam total pengambilan ada yang kurang atau ada yang lebih. Nah, selanjutnya adalah untuk menghitung alel. Untuk menghitung alel A besar, maka 17 ini yang dari A besar kita kalikan 2 ditambah dengan 34. Kenapa ditambah dengan 34? Hal ini karena dalam kolom yang ini, hasil 34, ini merupakan mengandung A besar dan A kecil. Maka di sini juga mengandung, angka ini juga mengandung A besar. Jadi kita tambahkan kepada frekuensi A besar, maka dihasilkan nilai 68. Untuk menghitung frekuensi A kecil, maka kita mengkalikan hasil perhitungan pada tabel ini dengan 2 kali untuk mengakuisisi atau untuk mendapatkan A kecil 2 kali dan ditambahkan dengan 34 dengan alasan yang sama dengan ini. Karena pada genotip yang ini A besar A kecil itu juga mengandung A kecil, maka ditambahkan 34 sehingga hasilnya adalah 60. Nah, dari hasil F2 sebelumnya, perhitungan sebelumnya, kita mengetahui bahwa manik-manik hitam berjumlah 68 atau A besar berjumlah 68 dan manik-manik putih berjumlah 60. Ini menunjukkan perubahan yang asalnya 64 sekarang jadi 68 dan 60. Artinya, manik hitam bertambah dan manik putih berkurang. Untuk menuju ke F3 atau persilangan berikutnya, maka hasil F2 ini dijadikan sebagai induknya. Namun, perlu diketahui bahwa kita harus meng-adjust atau mengubah jumlah genotip yang ada dalam masing-masing kantong. Nah, karena telah terjadi perubahan antara komposisi manik hitam dan putih dari awal sampai F2, maka kita juga harus mengubah. Tadi kan dari 64 ke 68, artinya kita harus menambah jumlah manik hitam ditambah 4 menjadi 68. Sementara kita harus mengurangi jumlah manik putih dari asalnya 64 ke 60, maka kita kurangi 4. Nah, hal ini dilakukan pada kedua kantong. Apabila telah disesuaikan seperti ini, 68 dan 60, maka kita siap untuk melakukan persilangan untuk mendapatkan F3. Hal yang sama dilakukan, kita ambil 16 kali persilangan, masing-masing pengambilan adalah terdiri dari 2 manik dari kantong 1 dan 2 manik dari kantong 2. Setelah dilakukan persilangan sebanyak 5 kali untuk menghasilkan 5 generasi, tanpa seleksi, misalkan kita dapatkan hasil seperti ini. Jadi terdapat perubahan frekuensi gen dari 6464 ke 6860 dan seterusnya, maka kita sajikan dalam bentuk grafik seperti ini untuk memudahkan kita melihat perbedaan bagaimana sih tanpa seleksi dan dengan seleksi nantinya. Nah, sekarang kita lakukan simulasi untuk seleksi lengkap. Langkah untuk simulasi seleksi lengkap sama dengan tanpa seleksi, yaitu kita melakukan 16 kali pengambilan. 16 kali pengambilan tersebut kemudian kita tulis pada tabel di bawah ini.
Tabel di bawah ini menunjukkan 3 kombinasi persilangan. Hal ini berbeda dengan tanpa seleksi karena pada seleksi lengkap kita tidak mengakomodir atau kita sengaja menghilangkan kombinasi persilangan yang salah satu homozigot resesif atau notasinya dengan A kecil A kecil. Maka di sini A kecil tidak muncul sehingga dari 6 kombinasi pada tanpa seleksi hanya 3 kombinasi yang muncul pada seleksi lengkap. Nah, setelah kita mengetahui dari 16 kali pengambilan tersebut berapa masing-masing jumlah dari kombinasi ini. Kemudian dilakukan perhitungan seperti pada langkah sebelumnya dan kita menghitung frekuensi gen dominan dan gen resesifnya. Nah, untuk menuju generasi berikutnya, manik-manik disesuaikan dengan jumlah frekuensi genotip hasil frekuensi gen dari generasi sebelumnya. Ini adalah contoh hasil persilangan 5 generasi pada seleksi lengkap. Dari grafik ini, kita dapat melihat dengan jelas bahwa pada frekuensi lengkap terdapat kenaikan frekuensi gen dominan dan penurunan frekuensi gen resesif. Hal ini karena kita sengaja menghilangkan gen resesif sehingga dari generasi ke generasi maka frekuensinya akan terus-menerus menurun. Apabila dilakukan perbandingan antara frekuensi gen tanpa seleksi dengan frekuensi gen dengan seleksi lengkap, maka dapat terlihat dengan jelas bahwa pada tanpa seleksi, karena prosesnya terjadi secara alami, maka frekuensi gen di sini terjadi fluktuatif atau tidak menentu atau acak. Sedangkan pada seleksi lengkap, karena pemulia sengaja menghilangkan gen resesif, maka gen dominan akan semakin naik dan gen resesif akan semakin turun. Hal ini dilakukan untuk memperoleh gen dominan yang menguntungkan pemulia dan bersifat stabil pada generasi ke generasi. Terima kasih telah mengikuti pembelajaran ini. Semoga penjelasan dan simulasi seleksi tanaman membantu Anda memahami bagaimana frekuensi gen berubah dari generasi ke generasi. Sampai jumpa di video berikutnya dan tetap semangat menjadi calon pemulia tanaman yang inovatif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.